Sebelumnya ada yang tahu nggak HAM itu apa? Tuh. Jadi HAM itu punya 3 sifat nih teman-teman. Yang pertama hak yang melekat di dalam HAM. Yang kedua ada universal. Yang ketiga itu tidak dapat dicabut. Jadi hak asasi yang melekat itu dari kalian lahir, dari kalian ada di dunia ini, kalian tuh udah punya hak asasi, yaitu hak asasi manusia ini. Yang kedua universal. Nah, universal ini kalau kalian misalnya mau keluar daerah atau kalian mau keluar kota atau bahkan keluar negeri, kalian bakal tetap nih dapat kayak hak asasi manusia ini dimanapun kalian berada. Nah, yang ketiga itu tidak dapat dicabut. Jadi mau negara apapun, mau suku atau ras apapun, hak asasi manusia ini nggak bakal bisa dihilangin nih. Soalnya bakalan tetap ada manusia kan di dunia. Apa aja sih jenis-jenis HAM gitu? Di sini ada 4 sebenarnya, tapi aku nampilin 2 dulu. Di sini ada hak sipil dan politik. Contohnya kayak hak kebebasan berpendapat, sama hak perlindungan hukum, sama hak untuk memilih. Di sini ada yang bisa ngasih contoh nggak hak untuk memilih kayak apa? Memilih pilihan tentang presiden. Benar. Kalian di sini ada pemilihan ketua kelas kan? Ya. Nah, itu juga termasuk hak untuk memilih. Nah, ada juga hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas pendidikan, hak pekerjaan, sama hak kesehatan. Kalian sekolah di sini juga itu ada haknya. Nanti kalian kerja sama kesehatan kalian juga ada haknya. Oke, ini poin ketiga sama keempat. Ada hak digital sama hak perlindungan khusus. Kita ke hak digital dulu nih. Hak digital tuh ada 3 poin juga. Hak atas privasi digital, hak atas kebebasan berekspresi online, sama hak atas informasi dunia maya. Ada yang bisa ngasih contoh pertama nggak? Nah, iya benar. Begitupun juga ke pihak keamanan nggak boleh ngecek HP kita sembarangan. Guru pun nggak boleh, walaupun mereka ada surat perintahnya, karena itu privasi. Hak atas kebebasan berekspresi online. Ini juga kita ada. Kalian juga kalau mau komen-komen boleh kan, nggak ada yang larang kan? Nah, tapi ada batasannya juga. Terus hak atas informasi di dunia maya, kayak kalian main sosmed atau games, pasti kan ada informasi di data diri kalian kan? Terus ada hak perlindungan khusus, contoh kayak hak ke perempuan, hak ke kelompok minoritas, hak anak. Ada yang bisa nggak contoh ngasih hak perempuan itu apa? Ayo. Nggak tahu ya? Hak perempuan tuh kayak kalian perempuan kan nggak dibatasin, kayak contoh berpakaian, perempuan bebas mau ngapain aja. Jadi tapi dalam hukum mereka dilindungi hukum. Jadi kalau misalnya ada yang macam-macam, perempuan juga dibela. Terus hak kelompok minoritas, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Di sini ada yang non muslim nggak? Lagi nggak masuk ya? Nah, contoh bisa begitu kalian kalau misalnya. Ini ada contoh pelanggaran hak hukum, yaitu diskriminasi, perlakuan tidak setara terhadap seseorang berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, orientasi sosial atau status sosial, dan kekerasan seksual dan eksploitasi, tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Nah, ini semua tuh ada undang-undangnya di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pengaturan mengenai hak asasi manusia ini ditentukan berdasarkan pedoman deklarasi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal sebagai PBB. Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, kayak tadi yang udah dijelaskan oleh Farel. Dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lainnya yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Nah, di sini cara mencegahnya ya. Yang poin pertama yaitu dengan menghargai hak minoritas dan kebebasan pendapat. Jadi dengan kita menghargai dan menghormati HAM, kita tuh bisa mencegah ketidakadilan ataupun ketegangan sosial ya yang biasanya terjadi akibat penindasan. Nah, selanjutnya dengan menciptakan keadilan dan kesetaraan, yang dimana perlindungan terhadap HAM itu memastikan bahwa perempuan, kelompok minoritas ataupun kelompok rentan lainnya bisa mendapat kesetaraan dalam hal yang sama, seperti pendidikan, pekerjaan ataupun kehidupan sosial lainnya. Nah, yang terakhir dengan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dan dihargai sebagai individu.
Maksudnya tuh tanpa perlindungan HAM seseorang bisa saja diperlakukan dengan cara yang merendahkan seperti penyiksaan. Nah, ini selanjutnya ada lembaga untuk mengadili hak asasi manusia atau HAM. Nah, lembaga ini tuh ada 4 teman-teman. Satu itu ada pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, dan pengadilan niaga. Nah, hak asasi manusia dalam dunia peradilan itu mulai terwujud dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM. Setelah itu disusul dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia sebagai perwujudan dari pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya nih tentang Komnas HAM. Fungsi Komnas HAM utama. Komnas HAM adalah untuk melakukan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan, pemantauan dan mediasi terkait dengan hak asasi manusia. Selain itu, Komnas HAM juga dibentuk untuk meningkatkan perlindungan dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, serta ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 tahun nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Komnas HAM juga diakui sebagai lembaga independen yang memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga negara-negara lainnya. Selanjutnya ada contoh kasus. Sebelum aku jelasin tentang contoh kasus, aku mau jelasin dulu kalau kasus pelanggaran HAM itu dibagi menjadi 2 ya. Ada pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu artinya itu pelanggaran yang seperti kejahatan genosida atau pembunuhan atau perbudakan atau penculikan gitu-gitu, intinya yang menghilangkan nyawa orang lain gitu. Nah, contoh dari kasus pelanggaran HAM itu ada tragedi Trisakti, terus ada tragedi Semanggi 1, Semanggi 2, terus ada kerusuhan Mei 1998. Di sini aku mau jelasin tentang kerusuhan Mei 1998. Untuk kerusuhan Mei 1998 itu menjadi salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa kelam ini terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 1998 di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Medan, hingga Palembang. Penyebabnya apa sih? Jadi penyebabnya itu adalah ketidakpuasan antara pemerintah dengan Orde Baru, yaitu dugaan kecurangan suara dalam pemilu legislatif tahun 1997 dan keruntuhan ekonomi sebagai akibat dari krisis keuangan Asia otoriter. Korban jiwanya itu banyak banget, ada 1.308 orang itu meninggal dunia, dan untuk yang terluka ada 91 jiwa. Nah, tadi kan ini kan contoh HAM berat ya. Kalau untuk HAM ringan itu artinya kejahatan yang dia tuh tidak menghilangkan nyawa seseorang tetapi merugikan orang lain. Contohnya bullying, terus apalagi ya, diskriminasi. Kita ngata-ngatain teman. Misal kalau kalian punya teman yang berbeda yang berbeda etnis atau ras atau suku, terus kalian beda-bedain, itu nggak boleh ya. Itu udah melanggar HAM ringan, itu bisa kena pasal. Jadi kita nggak boleh melakukan hal jahat seperti itu. Enggak, sebelum aku jelasin kesimpulan, ada nggak sih yang bisa jelasin kesimpulannya? Contoh pelanggaran HAM di sekolah loh. Contoh-contohnya. Ya boleh. Perlindungan pada siswa yang perlindungan siswa yang orang itu minoritas gitu. Seperti non-muslim kita jauhkan, kita diskriminasi, kita nggak temenin, sehingga anak itu menjadi trauma. Udah jelas belum materinya? Udah, oke. Jadi aku bacain ya aturan-aturan mainnya. Jadi nanti kalian pada berdiri. Terus aku bakal bacain soal yang tadi juga masih ada kaitannya sama materi tadi. Terus kalian punya waktu buat mikir 3-5 detik. Jadi soalnya itu kayak benar atau salah. Kalau misalnya menurut kalian itu jawabannya benar, kalian angkat tangan gini. Kalau misalnya menurut kalian salah, kalian diam aja. Tapi semuanya itu dilakuin sambil kalian berdiri. Misalnya tuh kayak aku bacain soal, semua orang punya hak hidup.
Kalau menurut kalian, menurut pendapat kalian itu benar atau salah? Kalau misalnya menurut kalian benar, kalian angkat tangan gini. Kalau misalnya salah, kalian diam aja. Soal pertama, setiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir. Benar apa salah? Benar. Nah, nyontek. Gak boleh nyontek. Gak boleh lihat teman, gak boleh lihat. Ya udah, benar semua ya. Assalamualaikum semuanya. Jadi di sini aku mau ngasih testimoni dari kamu, siapa namanya? Arfa. Mira. Dari Arfa sama Mira. Menurut kalian berdua kesan pesan hari ini, materinya ataupun gamesnya itu kayak gimana? Seru sih, sama pemberian materinya juga jelas banget dan mudah dipahami juga. Seru, terus juga dapat info baru tentang HAM. Udah sih. Oke, itu testimoni dari mereka. Udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau testimoni dengan Ibu siapa, maaf? Ibu Rika. Di sini saya mau nanya, Bu, tentang kegiatan hari ini yang kami lakukan, sosialisasi mengenai pentingnya menjaga HAM. Menurut Ibu membantu sekolah ini ataupun khususnya kelas yang tadi kami jadikan tempat sosialisasi, membantu anak-anaknya agar terbuka nggak pikirannya tentang HAM juga gitu, menurut Ibu? Ya mungkin sangat membantu ya gitu untuk menambah pemahaman siswa. Karena kan selama ini guru aja nih yang ngasih tahu mengenai pemahaman mengenai HAM gitu. Nah ini kan ada tambahan nih dari kakak-kakak mahasiswa, sudah pasti sangat membantu sekali gitu. Mungkin itu aja ya Ibu testimoni dari Ibu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih semuanya.